Hello guys, welcome back to my channel, my brotherku ya. Jumpa lagi nih sama saya. Siapa lagi kalau bukan John Itung. Oke bang, di kesempatan yang berbahagia ini saya akan sharing kepada teman-teman apa saja yang mesti kita cek setelah kita ganti LCD touchscreen. Di tanganku ini HP Oppo F11. Ini baru ku ganti LCD touchscreennya menggunakan LCD touchscreen merek OG ya. Dan untuk link pembelian LCD ini nanti ku sematkan di deskripsi. Dan ini sudah ku lem dan sudah ku pasang. Dan untuk video penggantian LCD-nya dari pelepasan LCD touchscreen yang lama, kemudian sebelum kita lem juga kita melakukan pengecekan. Lalu kalau sudah kita cek dan bagus semua, kita lanjut ke pengeleman. Nah, untuk link video semua itu nanti ku sematkan di deskripsi guys ya. Link video pelepasan LCD, link video mengecek LCD touchscreen sebelum dipasang, dan link video pengelemannya. Link video ada di deskripsi. Baiklah, ini sudah kita lem, sudah kita pasang, dan juga saya udah mereview LCD HP ini. Link videonya juga ada di deskripsi. Baiklah, sebelum kita kasihkan kepada pelanggan, apa saja semestinya yang harus kita cek. Nah, perlu digarisbawahi bahwasanya ketika kita ganti LCD harus kita tahu dulu guys ya, LCD-nya itu untuk konektor charger, mikrofon, lubang headset, sama ini speaker atau buzzer, apakah dia ngikut atau numpang di kabel LCD. Jikalau dia tidak ngikut di kabel LCD, tidak perlu dicek. Kalau dia numpang di kabel fleksibel LCD, barulah kita cek seperti konektor charger, mikrofon, lubang headset, dan speaker atau buzzer. Nah, ini kan untuk HP Oppo F11 ini dia tidak ngikut atau dia tidak numpang di LCD, di kabel LCD, jadi tidak mesti kita cek. Oke, apalagi yang harus kita cek ya, terlepas dari ini semua yang saya sebutkan ini ya. Oke, seperti konektor charger, buzzer, mikrofon, dan lubang headset. Terlepas dari itu, apa yang mesti kita cek guys ya, karena ini tidak numpang di kabel LCD. LCD, kemudian touchscreen, kemudian proximity sensor, kemudian brightness atau kecerahan, kemudian tampilan fisik. Nah, itu aja sebenarnya udah mewakili kayak jaringan, signal, atau dan lain-lain sebagainya kayak kamera, apa itu ndak mesti dan ndak perlu dicek, karena ketika kita ganti LCD itu tidak akan terdampak guys ya kayak kamera, kecuali ketika kita membongkar HP-nya, mungkin kabelnya ada sobek, mungkin kita membuka dengan cara yang salah atau tercongkel benda tajam. Nah, itu lain lagi. Maksudku kalau kita ganti dengan cara yang aman-aman dan normal-normal saja dan sesuai dengan apa yang kita lakukan ya, mestinya tidak ada yang terdampak dan tidak perlulah dicek guys ya. Seperti kamera, jaringan, dan lain sebagainya ya. Oke, baiklah. Sampai di sini kita lakukan pengecekan dulu. Kita ke panggilan untuk HP Oppo ya. Banyak gamesnya. Coba kita ke panggilan dulu, ke telepon, kita dial kode bintang pagar. Oh, sudah guys ya. Nah, ini kita lepas saja merek atau brandnya ini. Kita dial kode bintang pagar 899 pagar. Ini dibawa ke engineer mode. Nah, sampai di sini ini ada bekas minyak kayu putih. Ini saya barusan bersihkan juga guys ya. Coba kita lap dulu. Iya. Kita akan melakukan pengecekan LCD touchscreen dulu fungsinya guys ya. Oke, nah di sini kita ke manual test, kita ke screen unit test. Sebenarnya untuk kode dial ini fungsinya untuk mengecek fungsi-fungsi yang ada pada HP ini seperti LCD, touchscreen, mikrofon, speaker, proximity sensor, SIM card, dan lain sebagainya ya. Nah, tapi kita akan fokus ke hal-hal yang kita perlukan ketika kita ganti LCD. Seperti pengecekan LCD ini. Jikalau ada tompel-tompel atau ada bercak, itu akan kelihatan lewat satu warna kayak gini walaupun tipisnya bagaimana ya. Seperti tompel, noda, atau cahaya yang terang di bagian tertentu, dan lain-lain, bintik-bintik apa. Nah, ini aman guys ya, atau ada bercak di pinggir kiri kanannya, itu akan kelihatan lewat pengecekan satu warna. Dan juga lewat pengecekan satu warna kayak gini, kalau kita akan tahu kualitas LCD ya, semakin bagus warna-warna yang ditampilkan, semakin
bagus pula gambar yang dihasilkan oleh LCD ini. Nah, ini untuk pengecekan LCD-nya normal, aman, dan ya bagus guys ya. Tidak ada noda-noda, tidak ada bercak, dan lain sebagainya. Oke, tuh aman ya. Ini gambar buah. Oke. Iya, kita terangkan dulu. Nah, ini brightness bisa main, bisa diatur untuk kecerahannya. Sip ya berarti. Lalu ke device debugging, kita cek touchscreen handwriting. Nah, ini kita arahkan jari tangan kita ke semua daerah atau bagian pada touchscreen itu yang biru-biru kecil itu akan mengikuti. Jikalau kita arahkan ke suatu daerah atau bagian dan yang biru-biru ini tidak mengikuti, berarti di situ tidak berfungsi atau tidak sensitif. Atau kalau dia gerak-gerak sendiri, berarti terjadinya ghost touch atau tersentuh sendiri untuk touchscreen-nya. Nah, ini aman dan normal guys ya. Tuh ya, dan sensitif. Untuk kesensitifannya ini mau menyamai yang ori pabrik guys ya, enak dipencet dan sensitif. Oke, dari LCD touchscreen, kemudian brightness sudah. Lalu di sini kita cek proximity sensor ya. Nah, ini proximity sensor test, di sini proximity test. Oke, kita dekatkan tangan kita. Jikalau kita dekatkan tangan kita, layar LCD-nya berubah jadi hijau, dan ketika kita jauhkan tangan kita, LCD-nya jadi warna hitam, berarti sensornya aman dan normal guys ya. Dan ketika kita nelpon atau mendengarkan rekaman suara atau voice note di WA, di WhatsApp, layar HP tidak akan mati. Karena ada beberapa HP yang baru ganti LCD, sensornya malah ketutup, yang mengakibatkan kalau kita nelpon layarnya mati. Nah, itu harus dicek dulu sebelum nantinya kita serahkan kepada pelanggan. Jangan sampai pas pelanggan pakai HP, pas dia nelpon atau dengerin voice note lewat WhatsApp, layar HP-nya jadi mati. Jadi dia kebingungan guys ya. Nah, kalaupun itu terjadi, kita bisa bicarakan sama pelanggan bagaimana baiknya. Apakah kita harus menyervis apa gimana gitu guys ya. Tapi saya punya tekniknya. Kalau misalkan pas ganti LCD terlanjur sudah dilem dan sudah kering lemnya, dan kalau mau dilepas resiko pecah LCD touchscreen, nah saya punya tekniknya guys ya. Ada di video yang lalu saya buat solusinya bagaimana kalau sensor udah terlanjur ketutup, pas nelpon layar otomatis mati gitu guys ya. Saya udah pernah buat videonya. Nanti kalau saya tidak lupa, nanti saya sematkan link videonya di deskripsi. Oke, LCD touchscreen, proximity sensor, brightness atau kecerahan, dan yang terakhir kita cek adalah tampilan fisik. Coba kita cek tampilan fisik. Ya. Adakah cahaya yang bocor dari pinggir-pinggirnya ini, atau LCD-nya ini ketebelan apa gimana? Nah, ini kita bisa melakukan pengecekan dan bisa kita lihat di sini aman dan normal. Tidak ada cahaya yang bocor dari pinggir kiri kanan atas bawahnya ini. Ini bisa dipasang dengan rapat dan presisi selayaknya yang ori pabrik. Yang merek OG ini ya menurutku merek ini tidak kalah bagusnya, tidak kalah kualitasnya dengan merek lain. Walaupun harganya ini agak terjangkau guys ya, karena ada yang lebih mahal seperti Mitu, itu kan lebih mahal biasanya dari OG. Namun untuk dari segi kualitas ini bersaing. Oke, dan ini bisa dijadikan pilihan atau choice ketika kita ingin mengganti LCD kita. Nah, itu saja dulu yang mesti kita cek: LCD, touchscreen, proximity sensor, brightness atau kecerahan, tampilan fisik, dan ini tidak mesti kita cek karena tidak ikut di kabel LCD. Demikian, semoga bermanfaat. Jikalau ada pertanyaan, komen aja. Saya John Itung. See you the next video, my brotherku.